Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 15 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Dia sedang menunggu sinyal dari kamu nih, uh, karena di sini dia itu pengen lebih dari sekedar teman dengan kamu ya. Memang aku pernah kehilangan jati diriku ya, sesaat, tapi aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi, kata dia. Karena aku tahu aku pernah melewati batas ya terhadap kamu. Aku pernah keterlaluan sama kamu. Oke, jadi kesimpulannya gini. Orang ini pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu sehingganya kamu benar-benar kecewa sama dia. Kamu benar-benar marah sama dia. Kamu benar-benar mungkin kalian bahkan udah sampai pisah ya, udah sampai berpisah. Nah, di sini aku lihat dia ingin memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu, atau mungkin dia pengen balikan lagi sama kamu ya. Cuman kamu kayaknya sekarang udah menganggap dia itu kayak ya udah biasa aja gitu ya. Kamu nggak berharap apapun, kamu nggak nggak terlalu menaruh hati yang gimana lagi. Kamu udah nggak terlalu bucin sama dia. Ya udah, kamu welcome ya welcome gitu. Karena aku lihat kamu juga orangnya nggak mau ambil ribet, nggak mau sakit hati lagi dengan dia. Jadi ya udah, ketika dia datang kamu welcome, tapi bukan berarti kamu langsung menaruh hati padanya, enggak. Jadi kamu cuma ya sekedar welcome kayak gitu ya. Kamu menjadi orang yang baik aja gitu. Kamu pengen jadi orang yang baik aja. Jadi kamu nggak mau menyakiti hati dia karena kamu udah pernah merasakan namanya yang disakiti, namanya disakiti orang gitu ya. Jadi ternyata sakit banget kalau disakiti orang. Jadi di sini kamu welcome sama dia bukan karena kamu bakalan kelepak-kelepak lagi sama dia, enggak, tapi kamu cuman pengen menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang baik gitu ya. Tapi di sini ini dia datang atau pengen pengen memperbaiki hubungan dengan kamu itu ada niatan terselubung ya. Entah dia pengen bersatu lagi dengan kamu, atau pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu ya, entah itu pacaran, entah itu sebagai tunanganmu atau apalah ya. Intinya ada status ya, dia pengen ada status di kehidupanmu kayak gitu. Dan karena di sini kan kamu kayak nganggep dia cuman sekedar welcome tapi nggak bucin. Jadi dia nganggap kayaknya kamu ini welcome hanya sekedar teman gitu ya. Kamu nggak yang kayak kemarin lagi sampai kebucin-bucin gitu. Nah, dia menunggu kamu nih untuk membuka hati lagi untuk dia gitu. Karena dia sempat misalkan gini, dia mungkin kemarin pernah selingkuh ya, dan kamu itu sangat tidak setuju tentang perselingkuhan. Jadi kamu benci banget tuh dengan namanya namanya perselingkuhan. Nah, dia pernah melakukan selingkuh itu. Nah, dia bisa dibilang kayak hilaf ya. Dia hilaf, dia pernah melakukan suatu kehilafan ke kamu ya, yaitu perselingkuhan itu. Nah, jadi di sini dia merasa bersalah karena dia udah tahu kalau kamu itu nggak suka dengan namanya perselingkuhan, tapi dia malah melewati batasan itu gitu ya. Dia malah selingkuh, akhirnya mengecewakan kamu. Nah, dia pengen datang lagi
dia akan berjanji sama kamu bahwa dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi, kayak gitu intinya. Jadi dia datang ada niatan terselubung, dia ingin punya status dengan kamu, tapi kamu di sini welcome-nya itu ya nganggap dia hanya sebagai teman, hanya sebagai orang baik ya, yang welcome gitu ya, pada orang yang ada niatan untuk berkomunikasi dengan kamu gitu. Ya ada niatan orang yang ingin menjalin silaturahmi dengan kamu, ya seperti itu deh. Tuh kan. Dia pernah selingkuh ternyata. Oke, aku buka dulu semuanya ya kartunya. Oh, buset. Oke. Ini wow sekali. Dia menyesal banget loh. Ya, dia menyesal banget. Di sini dia telah mematahkan hatimu ya, karena dia udah kelewatan banget ya. Ya mungkin juga nggak cuma sekali dua kali dia ini berselingkuh ya, dia ini selingkuh akhirnya mematahkan hatimu, dan kamu aku lihat di sini kecewa banget sebenarnya ya. Dan sampai dia tersadar gini kan, I know that crossed the line with you, kata dia udah kelewat batas terhadap kamu. Bahkan di sini dia sadar dia telah mematahkan hatimu, dia telah membuatmu menangis, dia telah membuatmu kecewa ya. Intinya kamu patah hati banget di sini. Dan di sini aku lihat dia malu banget sama kamu, dan dia kecewa pada diri dia sendiri juga sih ya, karena pernah nyelingkuhin kamu. Dan dari tindakan dia semuanya yang telah kelewatan sama kamu ini ya, dia sudah mendapatkan karmanya nih. Ada the tower, ada sesuatu yang harus terjadi di kehidupan dia, dan ini cukup besar masalahnya ya. Jadi setelah dia nyelingkuhin kamu, ya otomatis kamu kecewa berat kan, ada pertengkaran, ada amarah ya, dendam. Akhirnya kalian di sini dipisahkan. Kalian berpisah lebih tepatnya ya. Kalian berpisah dengan cara yang tidak baik-baik gitu ya. Kalian berpisah nggak cara dengan baik-baik gitu ya, karena di sini ada amarah, ada kekecewaan, ada dendam ya. Nah, the tower ini dari situasi kalian setelah kalian berpisah, aku lihat dia di sini sudah mendapatkan pelajarannya. Dia sudah sadar atas tindakan dia terhadap kamu ya, atas perselingkuhan dia. Ternyata ini tidak benar kayak gitu ya. Nah, di tower ini akhirnya dia ya dapatlah pelajaran bahwa memang harus terbuka, harus saling jujur, harus ada saling effort satu sama lain untuk mempertahankan hubungan. Memang harus dari kedua belah pihaknya yang mau mempertahankan hubungan gitu ya. Intinya dia di sini dari sesuatu masalah ini kalian berakhir, dan dia udah ngedapetin lah pelajarannya kayak gitu. Dan aku lihat di sini ya, masih ada ketidakpercayaan ya, ada keraguan-raguan di dalam hubungan ini. Entah dia ini datang lagi ke kamu, ketika dia datang lagi, entah dianya yang ada keraguan-raguan terhadap kamu, ataupun mungkin kamu yang ada keraguan-raguan ya terhadap dia. Intinya di sini sebenarnya kalaupun kamu yang ragu terhadap dia, dia sadar itu. Dia tahu itu bahwa kamu ragu-ragu terhadap dia, karena ya mungkin akibat dari masa lalu dia yang pernah nyakitin kamu, pernah nyelingkuhin kamu ya. Dia tahu itu, dia tahu ya kamu ragu terhadap dia.
dia tahu bahwa kamu takut kalau dia akan mengulang hal yang sama kayak gitu. Dia tahu itu. Nah, tapi justru dari keraguan-raguan kamu ini yang tadinya dia inginkan hubungan ini kuat, akhirnya lambat laun kalau keraguan-raguan kamu ini tidak kamu hilangkan, ya hubungan ini akan goyah kembali. Ya, hubungan ini akan rapuh kembali. Hubungan ini akan di ujung jurang lagi gitu ya. Salah melangkah, berakhirlah sudah gitu. Jadi harus adanya kepercayaan sih di sini, dan harus adanya komunikasi yang intens, harus adanya keterbukaan satu sama lain gitu ya. Karena di sini ada full, aku lihat ini masih ada keraguan-raguan yang kamu rasakan terhadap dia. Ya makanya di sini kamu masih ada I want to more than friends, karena kamu masih menganggap dia kayak ya udah kita temenan aja dulu gitu, kita asik-asik aja dulu gitu, kita ikutin alur aja dulu gitu, karena di sini masih ada keraguan-raguan dari kamu ya. Jadi masih ada penghalang ya di hubungan ini ya, karena ketidakyakinan dari kamu. Dan aku lihat juga kamu di sini udah mulai nggak terlalu tertarik ya dengan dia. Bahkan dengan hubungan ini kamu kayak nggak terlalu berharap lagi dengan hubungan ini. Inilah yang membuat hubungan ini ya, dia pengen serius sama kamu, tapi karena kamu ragu ya goyah lagi lah gitu. Karena di sini kamu ya itu tadi ya, kehilangan kepercayaan dari si dia, hilang sudah percayamu terhadap dia. Jadi kamu nggak mau lagi yang terlalu bucin, terlalu gimana ya. Ya udah, kamu cuma cukup welcome aja gitu. Kamu menganggap dia hanya teman. Tapi di sini ya, nih lihat, dia sedih banget loh, jujur dia sedih banget ketika kamu memperlakukan dia seperti ini ya. Dia kecewa banget. Gimana ya ngomongnya, sorry gini, maksud aku dia bukan kecewa atas tindakan kamu yang apa ya, belum buka hati ke dia, bukan, tapi gini, dia sebenarnya sedih, kecewa ya ke tindakan dia ya. Setelah berpisah ternyata dengan kamu, dia kehilangan kamu, dia kecewa terhadap tindakan dia yang nyelingkuhin kamu, dia malu ya sama kamu, dia sedih banget kehilangan kamu ya. Jadi di sini gimana ya tuh, perasaan orang yang pernah berbuat salah, terus dia udah mendapatkan karmanya, dia sudah sadar atas tindakannya, tapi ternyata dia yang berbuat salah, tapi ternyata dia yang masih cinta gitu ya. Jadi dia menyesali tindakan dia kayak gitu. Dia sedih banget, dan dia tahu, dia sadar diri kamu nggak, ketika dia datang nggak mungkin dia akan kamu sambut sama seperti dulu, yang saat kamu masih berpikir bahwa dia orang baik gitu ya. Pasti dia udah berpikir seperti itu, karena dia pernah mengecewakan kamu, dan dia sadar diri. Aku lihat di sini ya, dia kecewa pada diri dia sendiri, dia malu sama kamu nih, dia malu banget atas tindakan dia, atas perselingkuhan dia, atas kebohongan dia terhadap kamu. Jujur dia malu banget sebenarnya. Jadi mau di sini dia ketika datang dia mau egois lagi sama kamu, atau dia mau apa ya intinya dia mau ngikutin ego dia, di sini dia akhirnya tersadar lagi, oh enggak, kayaknya nggak bisa ya. Kalau misalkan dia egois lagi terhadap kamu, dia akan kehilangan kamu kayak gitu ya di sini. Jadi intinya dia di sini sudah sadar ya, dia malu banget sama kamu, dia kecewa banget pada diri dia sendiri atas tindakan dia, atas kelakuan dia. Dia sedih banget karena pernah kehilangan kamu, karena tidak bisa menjaga kepercayaan hati kamu terhadap dia. Dia tidak bisa menjaga amanah hati dia gitu ya.
nggak bisa menjaga hati kamu lah gitu intinya. Jadi di sini dia malu, dia sedih, dia kecewa pada diri dia sendiri. Apa ya, dia takut kehilangan kamu, dia takut ditinggalkan oleh kamu, dia takut apa ya, dia takut tidak bisa memiliki kamu, ya 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 itu tadi aku bilang, dia sadar diri atas tindakan dia, tapi ternyata dia masih cinta, dia masih mengharapkan kamu. Maka dari itu dia takut banget kehilangan kamu. Ya, dia malu banget di sini sebenarnya ya. Dia malu banget, dia kecewa banget pada diri dia atas tindakan dia yang selingkuh, yang ngebohongin kamu, yang manipulatif. Dia menyesal, ya, dia merasa bersalah gitu. Dan ya ternyata ini semua juga udah ketahuan gitu ya, ketahuan oleh kamu bahwa dia selingkuh, bahwa dia berbohong gitu. Ternyata ya kamu itu tanpa dia ngomong pun kamu tahu insting kamu terhadap dia itu ternyata kuat ya. Apapun yang dia sembunyikan ternyata ya terkuak juga oleh kamu, terbongkar juga oleh kamu gitu. Jadi di sini dia menyesal banget telah menipu kamu, telah berselingkuh dari kamu, telah membohongi kamu, ya. Dan jujur aja sebenarnya kalau misalkan dia tahu kamu ragu terhadap dia juga sebenarnya bimbang ya, bimbang untuk gimana nih cari solusinya ya dari ketidakpercayaan kamu, dari keraguan-raguan kamu terhadap dia. Dan apa ya, dia ya, dan akhirnya nanti dia berpikir ya tentang untung ruginya yang akan kalian alami ke depannya. Gimana kalau misalkan kamu masih ragu-ragu sama dia, kayak gitu. Intinya di sini dia akan lebih tahu diri dan ngelihat dari sisi kamunya gitu. Kalau misalkan kamu masih ada kecurigaan sama dia atau kamu masih ada ragu-ragu ke dia, ya dia akan coba cari solusinya dan dia akan melihat untung ruginya dari sisi dia dan dari sisi kamu, kayak gitu ya. Bahkan di sini mungkin akan ada pertengkaran juga di antara kalian nantinya gitu ya. Tapi kalau bisa tuh ya hindarilah ya pertengkaran itu. Walaupun kamu ragu, cobalah untuk bicarakan baik-baik sama dia. Atau kalau misalkan kamu masih takut untuk bakal bertengkar dengan dia, ya cobalah untuk sembunyikan aja keraguan-raguan kamu sampai kamu yakin. Tapi kalau kamu udah mencoba untuk meyakinkan diri tapi udah cukup lama gitu ya, kamu belum yakin juga, cobalah untuk bicarakan dengan dia pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itulah intinya, di sini harus ada komunikasi sih, komunikasi yang intens, komunikasi yang saling terbuka, saling jujur ya, agar hubungan ini nggak ngambang, hubungan ini nggak menggantung gitu ya. Oke, karena di sini aku lihat dia masih mengharapkan kamu, tapi kamu udah apa ya, bukan masa bodoh sih, lebih kayak oke, aku welcome, tapi aku nggak bisa memberikan hatiku sepenuhnya sama kamu seperti yang kemarin ya. Aku nganggap kamu cuma sebagai teman aja, teman dari masa lalu yang hadir kembali gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya dengan kalian. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.